Jojo, Jojo sayang, lagi ngapain nak? Kok mama dengar Jojo kata-katanya kasar sekali? Ini lagi mama papa aja, ikutan aja, kepo deh. Males sama berantem sama mama. Astaga Jojo, kok ngomongnya gitu sama mama? Jojo harus sopan sama orang tua. Jangan aja deh. Ada apa sih, Mah? Dari tadi Papa dengar Jojo ini teriak-teriak aja. Ini lagi papanya papa ikutan kayak mama. Males deh. Ini Jojo keluar. Jojo, Jojo. Udah, biarin, Mah. Ayo, Mah. Biarin. Jojo. Hey Jessie. Kalau kamu bagus banget ya. Yeay, hari ini aku dapat hadiah kalung dari mamaku. Katanya punya Jessie bagus banget itu. Aku bawa pulang aja. Kalungku cantik banget, aku sangat senang. Jojo, jangan lupa si Jojo, Jojo. Begitulah Jojo dengan segala kekurangannya. Hanya berbicara kasar pada papa dan mamanya, tapi juga suka merebut mainan teman-teman yang lain. Sampai suatu ketika, Jojo hanya sendirian dan tidak ada lagi teman yang mau bermain dengannya. Kenapa ya kita tidak mau bermain denganku ya? Sekali aku datang, mereka langsung pergi. Aku sedih. Halo Jojo, Loh Jo, kenapa kamu menangis? Apakah mainanmu hilang? Apakah kamu bertengkar dengan temanmu? Tidak Jessie, aku sedih karena tidak ada yang mau bermain denganku. Mereka melihatku seperti monster saja. Jojo, apa kamu tahu kenapa mereka seperti itu? Tidak. Itu karena kamu terlalu sering merebut mainan mereka. Kamu juga sering berkata kasar kepada mereka. Padahal di sekolah minggu kan kita sudah belajar untuk tidak merebut milik orang lain dan berbicara dengan sopan pada siapa saja, supaya kita dapat hidup memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan itu apa sih Jessie? Kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Kan sulit sekali karena Tuhan ada tempat yang jauh dan tempat yang sangat tinggi sekali. Siapa bilang memuliakan itu sulit? Memuliakan Tuhan bisa dilakukan dengan menghormati orang lain, terutama mama dan papa. Bisa juga berbagi mainan dengan teman-teman dan tidak merebut milik orang lain tanpa izin. Oh gitu ya Jessie. Tapi kenapa kita harus memuliakan Tuhan? Kita harus memuliakan Tuhan karena Dia telah bersedia mati di kayu salib untuk menebus kita semua, supaya kita tidak masuk neraka, Jo. Oh gitu ya Jessie. Terus ini bagaimana? Semua orang sudah membenciku. Tidak ada yang membencimu, Jojo. Apakah kamu sudah minta maaf ke teman-temanmu? Belum. Coba deh Jojo minta maaf ke orang-orang yang pernah Jojo sakiti. Jessie yakin mereka pasti mengampuni Jojo kalau Jojo mau minta maaf dan berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Baiklah. Jessie, maafin Jojo ya. Jojo pernah merebut telur kalungnya Jessie. Maafin Jojo ya Jessie. Iya Jojo, Jessie maafin Jojo. Kita juga harus belajar mengampuni orang lain supaya hidup kita dapat memuliakan Tuhan. Tapi jangan diulangi lagi ya Jo. Iya Jessie, Jojo janji. Terima kasih ya sudah mau maafin Jojo. Jojo mau main lagi. Iya Jo, ayo sudah jangan nangis lagi ya. Kamu harus minta maaf ke orang lain juga ya. Iya Jessie, Jojo pergi dulu ya. Terima kasih Jessie. Dadah. Jojo
sudah pulang. Kenapa kamu sedih begitu, Nak? Iya, kok Jojo sedih begitu? Ada apa? Cucu mau minta maaf. Nah, Cucu dulu sering berkata-kata kasar dan tidak mau menghormati papa sama mama. Maafin Jojo ya, Pak, Ma. Iya, Jojo. Mama sudah mengampuni Jojo. Mama kan sayang sama Jojo. Mama mau seperti Tuhan Yesus yang bisa mengampuni siapa saja yang bersalah. Iya, Jo. Papa juga sudah ampuni Jojo kok. Tetapi jangan diulangi ya, Nak. Kalau Jojo berbuat baik, harus berbuat baik kepada semua orang. Karena Tuhan Yesus juga sudah berbuat baik kepada kita semua. Kepada Jojo, Mama, Papa. Tuhan Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kita. Jadi, Jojo harus selalu berbuat baik ya, Nak. Iya, Pak, Ma. Maafin Jojo ya. Ya, Jojo janji. Jojo tidak akan ngulanginya lagi. Jojo ya janji mau berubah. Jojo jangan nangis. Karena hari ini adalah hari Paskah. Ayo kita siap-siap beribadah YouTube Super Kids. Nanti ada kuis berhadiah buat teman-teman yang bisa menjawab benar dengan cepat loh. Wah, serius nih, Pak? Wah, Jojo mau ikutan dong. Jojo mau beribadah juga bersama-sama dengan teman-teman Super Kids. Nah, Oke, kalau gitu, ayo kita siap-siap untuk beribadah dari rumah. Ayo, Ma, cepat buka YouTube-nya. Ayo. ayo. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Cinta Yesus sangat indah buat kita. Amin. Cinta Yesus rela disalibkan. Haleluya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, karena cinta Yesus, Yesus rela disalibkan buat kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Semangat hati memuji nama Tuhan. Amin. Mau katakan Yesus disalibkan karena cinta. Amin. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan, dosa dihapuskan. Oke adik-adik, masih semangat ya, kita akan nyanyikan lagu tentang salib. Nanti ikuti ya gerakannya Kak Lucy sama Kak Nando. Kalau pas nyanyi SALIB, gerakannya gini, SALIB, oke? Haleluya. Ingat gerakannya ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama nyanyikan. SALIB, SALIB, Yesus mati bagiku. SALIB, SALIB, Dia mengasihiku. SALIB, SALIB, Dia berkorban untukku. Hidupku telah ditebus menjadi baru. Lagi kata
Yesus. Sebab kasih-Nya yang terlalu besar telah menyelamatkan kita semua. Haleluya. Sama-sama ya Super Kids, kita nyanyikan pujian ini sebagai bukti terima kasih kita sama Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sama-sama nyanyikan lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, darah-Mu tercurah supaya kami ditebus dari segala dosa-dosa kami. Haleluya. Mari adik-adik kembali nyanyikan lagu ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau menyelamatkan kami. Engkau memulihkan hidup kami Bapa. Kasih-Mu Yesus lebih dari segalanya bagi kami. Mari adik-adik sama-sama katakan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Katakan terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu. Darah-Mu tercurah untuk selamatkan kami Yesus. Haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali adik-adik Super Kids. Kenalkan, nama kakak Kak Wahyu. Nah, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan ya. Siap semuanya? Ya,
di momen Paskah spesial kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa berjumpa kembali lewat online dengan teman-teman kami. Kami bisa merayakan Paskah bersama-sama, merasakan kebaikan Tuhan buat hidup kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicara buat kami Roh Kudus, dan biarlah firman Tuhan boleh kami simpan dan kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Ya, adik-adik, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik punya Alkitab kan? Yang punya Alkitab semuanya diambil Alkitabnya. Atau mungkin di gadgetnya ada Alkitab. Ya, boleh diambil. Kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Itu memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Kok bangkit, Kak? Emangnya bangkit dari apa? Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Oke. Adik-adik, kalau kita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan Yesus, kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Dengan jalan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Nah, kok tahu, Kak? Nah, firman Tuhan kasih tahu hal itu. Coba adik-adik buka di 1 Petrus 1. Nah, buka Alkitabnya ya. 1 Petrus 1. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Sudah ketemu ya? Kita akan baca bersama-sama. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi hidup kita itu sudah ditebus sama darah Kristus yang mahal. Ditebus dari apa? Ditebus dari dosa. Dosa itu segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu namanya dosa. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus cinta sama kita, adik-adik Super Kids semuanya Tuhan cinta, makanya Tuhan Yesus menebus kita. Nah, pagi hari ini, siang atau sore ketika adik-adik Super Kids nonton ibadah ini, bersama-sama beribadah ini, adik-adik bisa ingat kembali bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Jadi Tuhan Yesus mati di kayu salib ya. Nah, hari ini kalau kita sudah ditebus, kita ini sudah jadi miliknya Kristus. Dan Kristus ada di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana kalau Yesus ada di dalam aku. Apa sih yang harus aku lakukan? Apa sih yang harusnya terjadi dalam hidupku? Nah, tadi kita baca ya di 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Di sana dibilang bahwa kita ini sudah ditebus dengan darah yang mahal. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang turun menjadi manusia dan menebus dosa kita agar kita ini layak menjadi anak-anak Kristus. Nah, ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, adik-adik tahu ceritanya, pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Wah, ini keren. Kalau orang mati biasanya udah gak bangun lagi kan. Tapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Jadi ketika itu ada dicatat di kitab Lukas, di Injil Lukas, di Matius, di Markus juga ada kisah tentang kebangkitan Yesus. Jadi pada hari yang ketiga ketika pagi-pagi benar orang-orang belum bangun nih, ada perempuan-perempuan yang
pengikut Yesus ketika Yesus masih hidup, belum dihukum mati di kayu salib. Nah, mereka datang tuh ke kubur Yesus, mau merempahi atau meminyaki atau berkunjung ke kubur Yesus. Nah, ketika mereka sampai di taman, ya, jadi Yesus tuh dikubur di sebuah seperti gua begitu, ya, ada tamannya di situ juga. Nah, ketika perempuan-perempuan itu datang, ternyata pintu kubur sudah terbuka dan Tuhan Yesus tidak ada di sana. Wah, tentu saja mereka nangis. Kemana, siapa yang curi Tuhanku? Dan ketika para wanita ini menangis, datanglah malaikat. Dia tanya malaikat ini, "Ibu, engkau cari siapa? Dia yang sudah bangkit tidak ada lagi di antara orang mati." Dia bingung nih. Ini perempuan-perempuan yang datang ke kubur tuh bingung. Dipikirnya malaikat itu penjaga taman. "Tuhan, apakah Tuhan tahu di mana Tuhanku? Siapa yang ambil?" Nah, adik-adik Super Kids, Tuhan Yesus tidak dicuri. Tuhan Yesus tidak menghilang begitu saja, tetapi memang Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Jadi Tuhan Yesus mati menebus dosa-dosa kita, tetapi dia tidak terus mati. Tuhan Yesus bangkit dan menang dari maut. Jadi itu yang harus kita ingat, bahwa Tuhan Yesus sudah menang dari maut. Dan itu membuktikan bahwa maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Keren ya Tuhan Yesus ya. Nah, karena kita sudah ditebus dari dosa, adik-adik Super Kids, Kak Wahyu, adik-adik Super Kids itu sudah ditebus dari dosa, maka kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, agar mereka juga menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Karena hanya orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang akan mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Nah, ini harus diingat loh adik-adik Super Kids. Jadi karena kita sudah ditebus, kita bukan ya sudah yang penting saya selamat, saya menang, saya sudah mendapat bagian dalam kerajaan sorga. No, kita harus menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang sehingga semua orang mendapat bagian juga dalam keselamatan ini. Itu dicatat loh di dalam Alkitab. Coba kita buka lagi Alkitab kita ya. Oke, kita buka di Kisah Para Rasul pasal yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Nah, jelas kan? Jadi adik-adik Super Kids, kita ini tidak bisa diam begitu saja terus ya sudah, saya sudah terima keselamatan, ya udah yang penting saya selamat, nggak bisa. Kita harus sampaikan kabar baik ini sampai ke ujung bumi, coba bayangkan. Jadi kepada semua orang harus tahu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang sudah mati menebus dosa kita. Nah, kalau kita mau terima dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita harus undang dia masuk dan itu harus kita sampaikan kepada teman-teman kita, teman-temannya adik-adik di sekolah, kepada papa mama yang belum kenal Tuhan Yesus, kepada teman-teman di rumah, kepada siapapun yang kita temui. Adik-adik sampaikan ini ya, bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya juru selamat. Kita sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal dan kita harus sampaikan keselamatan itu sampai ke ujung bumi. Siap adik-adik? Karena ini perintahnya firman Tuhan loh. Kita sudah ditentukan. Jadi bukan pilihan, ya itu buat Pak Pendeta aja deh, itu buat kakak sekolah minggu aja deh. Enggak, buat kita semuanya termasuk adik-adik Super Kids gitu. Nah, mungkin adik-adik pikir, tapi gimana Kak caranya menyampaikan
kabar baik keselamatan kepada semua orang. Gimana ya caranya? Nah, Alkitab itu lengkap loh adik-adik Super Kids. Alkitab juga menyarankan atau memberikan cara bagaimana sih kita menyampaikan kabar baik keselamatan kepada semua orang. Nah, yuk kita buka Alkitab kita lagi. Alkitab ini lengkap loh, petunjuknya lengkap. Coba dibuka di 1 Tawarik 16 ayat 24. 1 Tawarik 16 ayat yang ke-24. Gimana sih caranya kita menyampaikan keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus kepada kita? Yuk kita baca ya, 1 Tawarik 16 ayat yang ke-24. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara suku bangsa. Kakak ulang lagi ya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Wah, jadi sekarang kita tahu, Alkitab kasih tahu kepada kita gimana caranya kita menyampaikan Injil keselamatan sampai ke ujung bumi. Ceritakan kebaikan Tuhan. Adik-adik Super Kids pasti sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan kan? Hari ini sehat, tidak sakit, itu salah satu bentuk kebaikan Tuhan. Hari ini adik-adik masih bisa sekolah minggu, itu salah satu kebaikan Tuhan. Adik-adik hari ini masih bisa sekolah, masih bisa ketemu papa mama, masih bisa beraktivitas, bermain, itu salah satu bentuk kebaikan Tuhan. Dan yang paling penting yang kakak ceritakan di awal tadi, Tuhan Yesus sudah menebus Kak Wahyu, menebus adik-adik Super Kids dengan darahnya yang mahal, itu yang luar biasa adik-adik. Nah itu kita ceritakan kepada teman-teman kita. Tapi Kak, aku nggak bisa ngomong. Banyak sekali caranya agar kita menyampaikan Injil, keselamatan, kabar baik kepada teman-teman kita. Contohnya nih, adik-adik Super Kids bisa berdoa buat teman-temannya. Mungkin ada temannya yang sakit, adik-adik Super Kids bisa doakan loh. Tuhan Yesus sembuhkan temanku, namanya misalnya Aldo. Wah, itu salah satu bentuk kita menjadi berkat buat teman kita, menyampaikan kabar baik. Selain menceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, adik-adik Super Kids bisa juga berdoa buat teman-temannya. Adik-adik Super Kids juga bisa yang namanya menolong teman-temannya. Misalnya nih, adik-adik Super Kids di sekolah ada temannya yang nggak bisa berhitung, sedangkan adik-adik Super Kids sudah pinter nih berhitungnya. Nah, adik-adik Super Kids bisa ngajarin teman-temannya. Loh Kak, sekarang kan nggak bisa ketemu teman-temannya. Loh kan bisa lewat WA bisa, atau lewat Zoom bisa ditelepon. Aku nggak bisa loh, 5 tambah 5 itu berapa sih? Adik-adik Super Kids yang sudah bisa berhitung bisa ngajarin teman-temannya. Itu salah satu kita mempraktekkan kasih kita. Nah, bisa juga adik-adik Super Kids menolong papa mama di rumah. Itu bentuk kita melakukan firman Tuhan. Pasti mama papa akan berpikir begini, wah ini sejak anakku ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jadi beda ya. Sekarang rajin membantu, gak suka ngamuk-ngamuk, rajin berdoa, rajin bantu papa mama. Wah, itu salah satu bentuk kita menyaksikan kebaikan Tuhan, menjadi saksi dimanapun kita berada. Adik-adik mau di rumah, di sekolah, di gereja, di mana saja, adik-adik bisa jadi berkat, jadi saksinya Tuhan, supaya orang itu bisa melihat Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Karena kita yang sudah ditebus, ada Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ingat itu adik-adik Super Kids. Selain kita jadi berkat buat orang lain, tujuannya agar orang lain diberkati, tujuan berikutnya supaya orang lain bisa lihat
Tuhan Yesus melalui hidup kita, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita. Kalau berkata-kata yang manis, tidak usah berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang tidak bagus, marah-marah. Tidak penting itu. Kalau Yesus ada di dalam hidup kita, maka perkataan yang baik itu yang akan keluar dari hidup kita. Tingkah laku kita juga tingkah laku yang baik, yang manis, taat kepada orang tua, kepada kakak-kakak sekolah minggu, kepada guru di sekolah, dan penuh kasih kepada teman-teman di rumah, kakak adik juga. Nah, ini cara kita menunjukkan bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Gampang kan? Ternyata untuk praktek firman itu gak sulit loh adik-adik. Ya, gimana? Siap untuk praktek firman? Karena kita sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal, maka kita pun harus menyampaikan kabar baik ini kepada semua orang, supaya orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Dan jangan lupa, adik-adik punya misi nih, punya tugas nih untuk menyampaikan kabar baik. Selain itu, adik-adik juga menjadi saksi supaya orang bisa lihat Yesus lewat hidup kita. Caranya gampang kan tadi? Lewat perkataan kita, lewat tingkah laku kita, lewat apapun yang kita lakukan, itu orang akan melihat Yesus. Oh iya, dia gitu karena dia anaknya Tuhan Yesus. Nah, gitu adik-adik. Oke, siap untuk menjadi saksinya Kristus? Siapa yang siap menjadi saksinya Kristus? Angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Semuanya siap menjadi saksinya Kristus ya. Oke, adik-adik Super Kids, Kak Wahyu mau berdoa nih buat adik-adik. Kita tutup firman Tuhan, kita berdoa. Adik-adik taruh tangan kanannya di dada, tangan kirinya di atas. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, menebus kami dari dosa. Tuhan Yesus mati buat kami, dan kami bersyukur sudah diselamatkan oleh Kristus. Dan saat ini Kristus ada dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan Yesus untuk bisa menyaksikan kebaikan Tuhan buat teman-teman kami, buat orang tua kami, dimanapun kami berada. Kami menjadi berkat, kami menjadi contoh teladan, dan orang bisa melihat Yesus lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami yang masih anak-anak ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siap jadi berkat? Tuhan Yesus memberkati adik-adik Super Kids. Halo adik-adik, shalom. Adik-adik Super Kids yang kakak kasih, tetap semangat ya, tetap antusias ya. Barusan kita sudah menyaksikan drama puppet ya. Seru ya adik-adik ya. Lalu kita sudah diajak memuji, menyembah Tuhan oleh Kak Lucy sama Kak Nando. Lalu kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Wahyu. Nah, asik kan adik-adik? Adik-adik diberkati ya. Amin, amin. Nah, adik-adik kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memperingati hari Paskah ya, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari kemenangan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus disalibkan, mati, lalu dikubur, dan pada hari yang ketiga, hari ini Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus sudah menang ya. Nah, Tuhan menyelamatkan kita dan memberikan hidup yang kekal buat kita. Haleluya. Ya, bersyukur ya adik-adik ya, kita mau mengucapkan terima kasih sama Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita. Kita katakan ya sama-sama ya. Katakan Tuhan Yesus terima kasih, Tuhan baik, gitu ya. Hitungan yang setelah hitungan ketiga kita mulai sama-sama ya. 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik ya. Oke, ulangi sekali lagi ya adik-adik.
Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nah, sebagai wujud syukur kita sama Tuhan, mari kita mau belajar untuk memberi persembahan sama Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik bisa dibantu oleh mama papa atau kakak ya lewat rekening GBI House of Grace, atau bisa lewat QR code yang ada tertera di gambar monitor kalian ya. Ya, baik, sebelum kita memberikan persembahan buat Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Kasih-Mu begitu besar Bapa buat kami adik-adik Super Kids Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni semua dosa kesalahan kami. Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan hidup kami. Terima kasih untuk hidup kekal yang Tuhan berikan buat kami semua. Kami mengasihi-Mu Tuhan, terima kasih. Saat ini sebagai rasa syukur kami mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan berkati persembahan ini supaya dapat berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau juga memberkati mama papa dari adik-adik Super Kids Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usaha, bisnisnya, apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan hati bersyukur dan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Ya adik-adik, selamat menabur, selamat memberikan persembahan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Oh ya Kak Ingrid, hari ini kita mau ada acara spesial loh. Acara apa Kak Lisa? Coba tebak, hari ini kakak-kakak semua pakai baju warna apa ini? Ungu. Wah, kalau pakai baju warna ungu biasanya kita mau peringatin apa ya? Siapa yang tahu? Gimana nih Kak Ingrid? Coba kita dengerin sekali lagi. Apa? Betul banget Kak Lisa. Kita lagi merayakan hari Paskah. Nah, adik-adik dan Kak Ingrid, untuk merayakan Paskah hari ini kita ada acara spesial banget loh. Acara apa Kak Lisa? Nah, sepertinya di sini ada apa ini? Ini adalah hadiah untuk adik-adik yang sudah ikut lomba menghias telur. Wah, pastinya adik-adik semua pengen tahu ya kira-kira siapa ya yang menang ya. Nanti Kak Lisa akan berikan ada 3 orang pemenang adalah ya 3 orang pemenang dan juara 1, 2 dan 3, juga juara harapan 1, 2 dan 3. Wah, Kak Lisa berarti totalnya ada 6 pemenang nih. Ada 6 pemenang. Pasti adik udah nggak sabar nih Kak Ingrid ya. Sebelum Kak Lisa umumkan siapa pemenangnya, kita mau lihat dulu nih semua hasil karyanya ada adik Super Kids. Yuk kita lihat sama-sama yuk.
lupa. Mana nih Kak Lisa? Saya siap-siap ya. Oke, siap. Kak Lisa mau mengumumkan pemenangnya ada 3 orang. Oke. Yang pertama adalah Arli. Yeay, selamat buat Arli. Selamat Arli. Wah, Arli ya, bikinnya pasti semangat sekali ya. Bagus banget dia memang Kak Lisa. Bagus banget. Nah, ini gambarnya Arli ya. Yang kedua adalah Enzo. Selamat untuk Enzo. Yeay, selamat Enzo. Enzo juga nggak kalah bagus loh Kak Lisa. Arli. Sebenarnya Kak Ingrid semua hasil karya adik-adik itu semuanya bagus-bagus. Sampai kakak-kakak bingung gimana milihnya. Oke, selanjutnya juara ketiga adalah Iren. Yeay! Selamat Iren. Selamat ya. Wah, adik-adik pasti senang. Nah, jangan khawatir, masih ada 3 lagi pemenang harapan ya. Yang pertama adalah Catherine. Selamat untuk Catherine. Yeay. Ya, selanjutnya ada juga Joshua. Yeay, selamat Joshua. Nah, 1 orang lagi adalah April. Selamat juga April ya. Selamat ya. Nah, selamat untuk semua adik-adik yang sudah memenangkan lomba menghias telur. Iya. Oh ya Kak Ingrid. Nah, sebagai ucapan terima kasih sudah ikut berpartisipasi untuk acara hari ini. Jangan khawatir, semua adik-adik yang sudah mengirimkan dan ikut lomba ini semuanya juga tetap dapat hadiah hiburan. Jadi yang nggak menang jangan sedih ya. Memang meskipun agak berbeda tapi tetap kok ada hadiah hiburan untuk adik-adik semua. Oke. Ini apa lagi nih Kak Lisa? Kok kayaknya hadiahnya masih banyak Kak? Banyak loh, ada lagi. Nah, adik-adik hari ini Kak Lisa juga akan memberikan 1 kuis Kak Ingrid. Hadiahnya apa Kak? Ada hadiahnya nggak? Ada dong, hadiahnya juga seperti ini nih. Keren kan ya? Nanti hadiahnya akan seperti ini. Kuisnya nanti Kak Lisa akan memberikan kuis, akan memberikan pertanyaan. Adik-adik cara menjawab bisa menjawab lewat online di YouTube. Kak Lisa komen di bawah ini ya. Setelah Kak Lisa memberi pertanyaannya, jadi nanti akan diambil 6 orang pemenang. Siapa yang jawabannya benar dan paling cepat. Jadi adik-adik harus cepat ya Jadi jawabnya. ada 2 syarat nih Kak Ingrid, harus benar dan cepat. Cepat ya. Bisa tanya memberi pertanyaannya buat adik-adik ini. Boleh Kak Lisa? Oke, yuk Kak Lisa. Jadi hari ini Kak Ingrid akan bacakan kuisnya ya. Adik-adik harus dengar baik-baik. Kak Ingrid cuma ngulangin 2 kali aja. Jadi adik-adik harus dengar ya. Oke, siap? Perhatikan ya. Oke, Kak Ingrid bacakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Sekali lagi Kak Ingrid ulangin, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Pertanyaannya Kak Lisa. Nah, adik-adik, pertanyaannya adalah di mana alamat ayat ini? Nah, Di mana ayat ini? ya, ayat ini ada di mana ya? Adik-adik bisa menjawab lewat komen di bawah ini. Harus benar dan harus cepat. Betul Kak Lisa? Ya, jadi syaratnya adalah yang paling benar dan paling cepat. Nah, yuk sekarang buruan ini ya, kita cari ya. Boleh minta bantuan papa dan mama kok ya. Oke. Nah, Kak Ingrid, untuk pemenang kuis hari ini, nanti Kak Lisa akan hubungi via WA ya. Nah, jadi adik-adik nggak usah khawatir, kan sudah ada alamatnya di situ. Jangan lupa ya, cara menjawabnya adalah jawabannya. Pertama namanya dulu aja, nama, jawabannya, dan alamat, dan nomor telepon. Ulangin lagi ya, yang pertama itu adalah nama, jawaban, alamat, dan nomor telepon. Ya, oke, adik-adik.
Nah, sampai di sini dulu ya. Nanti kita jumpa lagi minggu depan ya, adik-adik ya. Oke, bye-bye. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Halo adik-adik. Wah, Kak Renol gak mau ketinggalan ngucapin selamat Paskah buat adik-adik Super Kids semua. Tadi kakak-kakak sudah ngucapin di awal, cuman Kak Renol juga gak mau ketinggalan adik-adik. Pasti semuanya diberkati lewat ibadah Paskah hari ini kan? Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Wah, luar biasa. Kak Renol senang sekali loh adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, juga kita sudah dapat berkat yang menang dalam lomba menghias telur. Wah, senang loh. Kakak-kakak dan adik-adik semua antusias. Apalagi adik-adik yang sudah ikut menghias telur. Wah, terima kasih adik-adik. Kak Renol senang sekali. Semuanya dapat hadiah karena semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin adik-adik. Yeay. Kak Renol hari ini juga mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang sudah melayani dari mulai pembukaan, pujian, menyembah Tuhan. Bahkan Kak Wahyu tadi sudah memberkati firman Tuhan, mengajak kita menjadikan Yesus Tuhan dalam hidup kita. Wah, luar biasa. Pasti semua adik-adik diberkati. Amin. Haleluya. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau berdoa yuk ya. Ayo kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau menutup ibadah kita mau bersyukur karena Tuhan sudah mati bagi kita. Tuhan juga sudah bangkit, menyediakan tempat hidup kekal kalau kelak kita adik-adik kembali kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Mari adik-adik lipat tangannya kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami sudah memuji Tuhan. Kami merayakan Paskah. Engkau bukan hanya mati untuk menebus dosa kami, tapi Engkau bangkit naik ke sorga menyediakan tempat bagi kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kakak-kakak pembina dan juga adik-adik Super Kids sangat bersyukur Engkau sudah mati menebus kami. Bahkan Engkau menyediakan hidup kekal Tuhan Yesus. Kami mau responi firman-Mu Tuhan. Biar hidup kami senantiasa menjadikan Yesus Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dalam hidup kami. Berkati semua kakak-kakak yang sudah melayani. Berkati juga Tuhan Kak Wahyu yang sudah menjadi berkat menyampaikan firman Tuhan. Renungan Paskah hari ini. Tuhan Yesus, kami selesai beribadah Tuhan. Mari berkati kami. Mari adik-adik angkat tangannya. Kak Renol mau memberkati kita bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami selesai beribadah, kami mau terima berkat Tuhan, damai sejahtera yang berasal dari Bapa dan cinta dari Yesus Kristus yang sudah mati dan menebus kami, menyelamatkan kami, dan penghiburan dari Roh Kudus turun atas kami, menuntun, menghibur, menyertai kami sampai Maranatha Engkau datang menjemput kami semua pada kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati bersama-sama, katakan amin. Sampai ketemu lagi minggu depan adik-adik dalam ibadah Super Kids. God bless you. Dadah.